Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang jenis-jenis resiko. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Serina Amani. Yang kedua ada Alifia Indri. Dan yang ketiga ada Hoirun Nabila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ekonomi itu mengisyaratkan bahwa prospek ekonomi ke depannya tidak dapat diprediksi tentang apa yang terjadi pada perekonomian. Contohnya di Indonesia itu pernah terjadi pada tahun 1998 yang tidak hanya di Indonesia tapi juga di Asia dan mencakup seluruh dunia, yang dimana mengalami kemerosotan dan nilai tukar rupiahnya yang sangat jatuh. Dan ketika orang berbicara tentang ketidakpastian ekonomi ini, mereka itu mengisyaratkan kemungkinan besarnya itu terjadi peristiwa ekonomi yang negatif. Dan ketidakpastian ekonomi ini mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu inflasi, yang dimana prediksi tingkat inflasi yang tidak stabil. Dan yang kedua yaitu ada pertumbuhan ekonomi negatif, yaitu kekhawatiran atas penurunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah atau bahkan sampai terjadinya resesi. Dan yang ketiga yaitu adalah kekhawatiran prospek nilai tukar atau devaluasi mata uang yang cepat seperti pada tahun 1998. Dan yang terakhir yaitu perubahan besar dalam struktur ekonomi. Contohnya seperti di Eropa, yang dimana Inggris itu tidak mau bergabung terhadap Uni Eropa yang sehingga mengakibatkan mengalami struktur ekonomi yang berubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketidakpastian lingkungan, yang dimana ketidakpastian lingkungan ini terjadi apabila suatu perusahaan memiliki sedikit atau bahkan tidak ada kendali terhadap lingkungan yang ada di sekitar mereka ataupun di sekitar lingkungan perusahaan tersebut. Nah, yang dimana hal ini tentunya sulit dikendalikan sehingga nantinya akan timbul ketidakpastian di sekitar mereka. Nah, dan seperti yang udah kita tahu nih, lingkungan itu kan memiliki peran penting gitu loh dalam berfungsinya bisnis suatu perusahaan, sehingga perusahaan ini itu harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di sekitarnya, yang dimana ini termasuk dari faktor lingkungan itu tadi. Nah, sebenarnya ketidakpastian lingkungan ini dapat berupa yang pertama ketidakpastian lingkungan alam. Ini bisa seperti perubahan iklim, terus keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, pembangunan dan penggunaan lahan. Nah, untuk yang kedua yaitu ada ketidakpastian lingkungan masyarakat. Nah, di mana ini bisa termasuk perubahan sosial ekonomi, kesehatan masyarakat, kebijakan dan regulasi maupun partisipasi masyarakat itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga itu ada ketidakpastian lingkungan pemerintahan. Nah, ini bisa berupa kebijakan lingkungan, regulasi lingkungan, kolaborasi dan kemitraan, dan yang terakhir ada alokasi sumber daya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yaitu ketidakpastian perilaku manusia. Perilaku manusia memiliki respon yang berbeda-beda terhadap perubahan. Untuk itu, maka unsur ketidakpastian dari perilaku manusia juga cenderung lebih tinggi. Misalnya, ketika mensikapi sebuah perubahan pasar, maka sulit bagi kita menebak apa yang akan dilakukan pasar. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.